teman, sekarang kita mau menuju lokasi kolam renang yang kata orang itu udah terbengkalai ya, Kak, ya? Ya, Heeh, udah terbengkalai lama. eh, Terus memang mitosnya banyak gangguan-gangguan astral ya astral, mhm, saat masyarakat melewati kolam renang kolam renang. ini karena memang sudah lama banget gitu Iya, terbengkalai jalannya juga puluhan ekstrim tahun. banget ya, Kang, ya? Ya, betul. Yuk kita susuri yuk jalannya menuju ke kolam renang. Kolam renangnya udah lama nggak aktif ya, teman. Jadi, ada sekitar 10 tahun ya, Kang, ya? Ya, ada Udah 10 10 tahun lama tahun udah nggak berlalu. aktif. Nah, sebelumnya kita emang belum pernah banget ya, Kang, ke Ya, kolam renang itu, dan sekarang kita mau coba nge-explore kayak gimana nih sip. penampakan kolam renang yang udah 10 tahun nggak aktif. Ya, terbengkalai. Ini Ini situasi atau situasinya, kondisi. ini tuh benar-benar di tengah-tengah pemakaman ya, Kang, ya. Ya, betul. Kanan kiri Pemakaman. ini tuh pemakaman dong. Benar-benar nggak ada jalan alternatif lainnya, Kang, ya. Ya, betul. Dan kondisinya juga gelap gitu, Iya. nggak ada sedikit pun pencahayaan. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau kita jalan sendirian gitu ya, Iya, rasanya tuh benar-benar angker gitu. angker. Jadi energi kita tuh ya, Kang, Ya, kayak nggak ada aja ya habis ada gitu, terserap tuh ya, keserap terserap. energi gaibnya. Lumayan banget nih, makanya penasaran banget sama lokasinya. Ya, Ikuti terus ya, yuk. ya. Oh, suara apa itu? Saya udah jam-jam, dua jam, ditinggali jam, tidak jam, tinggali ku jam. Tamu ya teh, masih kena, oh, masih kena iya. 4 jam itu cuma. Jam tuh ya. Wah, Teman, bisa dilihat ya, ini tuh kuburan. tuh jam tinggal itu jam. Tuh, Itu sih ini area pemakaman. nanjak ke jalanan. Ini teman. Sobat, nah ini tinggal aja nih dia. Nah, ini juga sama. Ini tuh pemakaman Tionghoa. Kalau yang ini pemakaman umum. Ekstrim banget. Oke, kali ini kita sedang di lokasi kolam renang terbengkalai ya. Begitupun ada rumah terbengkalainya juga ya di sekitar kolam ini. Lokasinya itu di Jalan Kolecer ya, teman-teman, Desa Legok, Kecamatan Mandala Jati. Nah, untuk explore kali ini kita sedikitnya mungkin akan menelusuri tempat kolam renang ini yang konon katanya di sini ada berbagai mitos ya, teman-teman, seperti kejadian gangguan masuk makhluk astral. Oke, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini alhamdulillah ada tim Ajam ya yang akan hadir bersama kita di malam kali ini. Oke, untuk itu saya panggil aja untuk tim Ajam, Kang Utit, Kang Gilang,
Teh Kanti ya, dan Kang Egi, Kang Gusti boleh rapat aja. Oke, teman, kayaknya kurang satu ya, Kang Gilang. Boleh hadir di sini dulu, Kang Gilang. Alhamdulillah ya, teman-teman sudah berkumpul hari ini, tepatnya pada jam tengah malam ya. Teman-teman sudah hadir pada malam ini. Ya, teman-teman, kita akan melakukan penelusuran ya, di tepatnya di tempat kolam renang Terbengkalai. Yang ceritanya kolam renang ini sudah lama terbengkalai. Ya. Ada 10 tahun ke belakang lah ya. Di tahun 2015 ya, banyak beredar mitos kenapa terbengkalai, karena memang di sini lokasinya itu di sekitar tempat pemakaman umum ya. Jarang-jarang ada kolam renang yang di sekitarnya tempat pemakaman umum, kuburan gitu, yang jadi menarik perhatian kita gitu. Jadi lumayan juga ya Kang ya, menuju jalan ke akses kolam renang ini dikelilingi sama kuburan-kuburan. Ya betul, cukup ekstrim lah banget. Ekstrim dari segi treknya, terus dari sekitarnya gitu. Yang saya rasakan juga ya, infonya saya dengar dari cerita masyarakat, khususnya di sini ada gangguan astralnya juga nih. Tim aja infonya saya dengar ada seperti ya berupa penampakan ya menyerupai pocong gitu ya, jelanak dan gundurwo. Nah terus si warga di sini juga kedapatan dijailin mungkin ya, lebih ininya ada interaksi, dijailin setiap ada yang lewat ya tepatnya malam hari gitu ya, melalui lalang ke sini ada yang melempar ya, sedikit melempar. Nah saat masyarakat melihat tidak ada gitu ya yang istilahnya yang melempar itu, ya mungkin karena memang adanya gangguan makhluk astral di tempat ini ya. Yang saya rasakan gitu. Kalau Kanti gimana yang vibes pertama nih yang dirasain kan tadi di tempat ini? Perjalanan dari pintu awal utama itu ke akses jalan masuk itu cuma jalan setapak yang benar-benar ya Kang ya, kanan kiri itu kuburan. Gitu kan. Dan sekarang baru pertama kali kesini juga, dan tengah malam nih. Tengah malam juga ya. Pastinya dari tadi udah kacau banget. Dari jalan sana udah banyak yang liatin gitu. Udah banyak ekspresi juga ya, yang ya aura-auranya lah. Udah mulai nih sebelum ke lokasi. Ini. Kalau Kang Gusti gimana? Rasanya udah nyampe lokasi di sini. Udah agak merinding lah gitu. Suasananya mulai beda. Beda ya, hawanya juga ya. Ya, hawanya mulai beda, kayak angin tadi lumayan kenceng dikit lah. Sama dingin. Terus apalagi yang dirasain? Kayak rasa cemas gitu. Cemas. Iya, cemas. Tapi sebelumnya Kang waktu itu tahu nggak sih tempat ini waktu masih aktif? Tahu. Tapi rame. Banyak anak kecil gitu yang di sini, soalnya waktu ditarif cuman 3.000 lah gitu. Oh iya, waktu 10 tahun yang lalu itu ya. 10 tahun yang lalu. Masih aktif. Tapi waktu 10 tahun yang lalu masih aktif, belum pernah ada kejadian? Belum itu. Oh. Masih terurus juga ini. Iya. Sampai sekarang kan nggak ada lagi yang kesini. Iya. Sama banyaknya omongan kan dari masyarakat adanya gangguan ya. Soalnya emang bener-bener di tengah-tengah banget pemakaman ya. Jadi lumayan banget eksistensinya ya Kang ya. Iya. Ya unik gitu ya. Unik di tengah. Sekian yang pernah saya tahu. Iya. Nggak ada kolam renang yang tempatnya di kuburan. Di kuburan gitu. Ngeri juga gitu ya. Kalau Kang Egi gimana perasaannya Kang Egi? Kalau dari Kang Egi sih sama seperti ya yang dibilangin.
banyak pas pertama masuk awal pintu tadi kayak banyak ada yang liatin gitu. Iya. Terus ada sedikit Kang Egi denger mah ada sedikit suara. Suara. Suara lebih ke suara apa anaknya? Iya. Iya. Oh, berarti. Tadi di jalan juga Egi sempat bilang itu apa ya? Itu apa ya gitu. Sambil bertanya-tanya gitu ya. Kayaknya ya Kang ya, emang tempat ini wajib banget nih kita explore. Iya. Kita cari tahu ada apa, kenapa gitu sampai kalau sampai terbengkalai dan kenapa sih pada usil gitu. Emang kita kan berhidup berdampingan ya. Cuman kan ya gitu ada yang usil ada yang enggak. Nah, kita pengen tahu nih kenapa sih pada usil gitu. Di sini apa emang sebelumnya ini memang ranah tempat mereka gitu sebelum dibangun kolam renang ini. Kita langsung aja ekspor. Sudah siap? Semua udah siap, Pak? Siap nggak siap ya? Kang Gilang gimana perasaan Kang Gilang? Yang Kang Gilang Iya. rasain? Sedikitnya sebelum kita lanjut explore nih. Ngarapung Ya, tadi. dari awal sih emang udah ngerasa beda ya. Banyak yang perhatikan juga. Sempat kedengar saya tadi ada suara ketawa perempuan di sebelah sana tuh. Sempat ngikutin juga tadi ke sini. Ya, mungkin ingin tahu. Ya, ingin tahu ngapain sih gitu kan ya. Kita ke sini gitu. Mereka jadi Paling gitu penasaran juga. Makanya ngikutin dari ke Kang Gilang ya kan. Paling kalau saya lihat ke belakangnya mah di sini tuh emang ramai banget. Banyak anak kecil yang suka main ke sini. Terus ya ramai lah di sini waktu dulunya, waktu sebelum ini jadi kosong ya. Masih aktif kan ya, waktu kolam dulu. renangnya. Wah, banyak yang main di sini. Tapi ada satu anak kecil yang di sana tuh. Saya lihat di sana ada anak kecil yang terdiam. Nggak tahu kenapa tuh. Arahnya ke sini. Hadapnya Di situ tuh, lagi diam. di situ. Lagi duduk. Duduk ya. Sendirian. Sendirian. Tuh. Oke. Siap. Kalau Kang Utit gimana yang dirasain nih terakhir? Ya, udah banyak kelebatan sih. Kelebatan. Kelebatan cahaya tadi di atas. Ngerasa ngap nggak Kang? Ya tadilah dingin. Itu pasti. Hawanya ya. Iya benar. Apalagi di Bandung lagi dingin-dinginnya. Makin dingin. Yuk gaskeun. Yuk kita langsung explore aja. Ya udah, tanpa waktu lama kita langsung explore aja ya di penelusuran kali ini di kolam renang Terbengkalai. Oke, saksikan terus di Ajam Channel, jangan kemana-mana karena di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Oke, teman, kali ini kita berada di kolamnya ya. Kolam. Tepat di dalam kolam. Ya, pertama yang saya rasakan di sini seperti ada airnya, dingin Dingin banget. Dingin Kayak benar. pas masuk tuh langsung Nyelek ya. Iya. Nah itu. Ya pertama yang kerasa sih auranya ya kayak kita di dalam, seolah-olah ini ada air lah gitu ya. Pas kita nyemplung gitu. Beda kayak tadi pas kita opening di atas nggak begitu kerasa lah, nggak sedingin kayak gitu. Ya, mungkin memang sih dari segi aura yang dulunya memang tempat dulu kolam renang, dan pada akhirnya sampai sekarang masih terasa seperti di dalam air gitu, yang kolamnya udah terisi air gitu teman-teman. Terus yang Kang Utit rasain apa lagi ya? Kayak magnet. Kayak magnet. Ke segini lah. Kayak air mungkin. Ya kerasa gitu kan. Ya karena emang dulu
sempat ramai juga ya si kolam berenang ya. Iya. Ya, terus yang tadi saya lihat sih kalau untuk di kolam ini saya belum melihat apa-apa sih ya terkait ya makhluk astralnya gitu. Nah, tadi saya ngerasa di sini ada yang ngelempar, cuman nggak begitu besar ya, Kang Iya. Ege tadi. Sedikit kayak batu kecil mungkin ya, mungkin besar. Nah, di sini nih, dari sini nih ada interaksi. Nah, yang menjadi perhatian saya ini di dalam ini nih teman-teman, ini kayaknya rumah ya Kang Ege? Iya, kayaknya. Atau tempat pembilasan gitu? Pembilasan kayaknya. Iya. Nanti kita coba kalau bisa Oh. masuk, gak bisa ya? Ntar paling coba dilihat dulu. Kalau bisa masuk, ya masuk. Kalau nggak bisa paling di sini. Oke, siap-siap. Di sini juga kayaknya pinggirnya kelihatannya kali teman-teman. Kali tuh. Begitu unik ya teman-teman. Kolam renang ini di pinggir sebelah ya belakang mungkin ya kali gitu ya. Di depannya tempat pemakaman umum. Ini yang bikin jadi perhatian ya teman-teman terkait tempat ini. Yaudah, mungkin nggak ada lagi yang dirasakan ya teman-teman. Kita lanjut explore di tempat lainnya. Oke. Ayo ke mama. Yang ke mamanya. Anjen anu di itu dekat walungan. Ini karunya gening tadi acuk. Tirisnya tadi acuknya. Acukan aja yang ke mama. Oke, kurang sadayana di dia paling dibantos doanya ya anggih di acukannya mete tirisnya wayahna Bawa mama ya kamu ya, mohon orang lila nungguan dia kapungkurna kunaon cenah oh palit China tenggelamnya di tonggohnya saha nami teh saha nami teh sareng saha ieu namina Roni innalillahi wa inna ilaihi kayaknya orang bantos doanya memahadainya entos takdirna orang kali jalan-jalana kapungkurna iya nya amangnya di walungannya tiris kira acukan heula we atuh karunya pados ieu oh Amin ini yang Amin Mama Aduh nggak mau keluar Sok istighfar Astagfirullah ya teman yang saya lihat di sini sosok anak kecil ya. Ini kayaknya bukan sebangsa jin yang saya lihat tapi korinnya ya. Korinnya yang yang meninggal ya. Ternyata beliau dari atas. paling nggak bisa ya kalau misalkan udah masalah Ya, anak anak. gitu kan. Ya yang saya juga
Terlebih kan Saya udah juga punya anak sedih. ya. Nah itu Ya Allah. sosoknya anak kecil ya, mungkin udah SD ya kelihatannya, ya begitu kecil. Yang tadi saya lihat sih ceritanya ya, beliau saat ada banjir ya tadi main di kali. main di kali, ternyata keseret arus dari atas, dari Tonggoh sampai yang tadi Kang Gilang lihat tuh di pinggirnya ya, itu yang di besi kali itu yang tadi saya sempat ceritakan juga. Kasihan dia kan nggak pakai pakaian, terus nunduk terus, pada akhirnya masuklah ke tim kita gitu. Ya itu ternyata dia pingin didoain ya teman-teman. Nanti kita doain sama-sama ya, Al-Fatihah untuk almarhum beliau ya, supaya tenang juga. Iya. Kasihan ternyata Hasil. kan nyariin Memang orang itu tuanya. jin korimnya ya. Ya Karin. Cuman jadi memang itu kisahnya gitu kan. Ya, kisah dulunya dia meninggal seperti itu. Eh, Sebenarnya memang bukan kemauan dia ya. terlepas gitu dari kolam ini, kalau itu di sebelah sana ya kan Ya. ada apa sih Kang? Ada kayak Ya, kali ya. kayak Jadi walau- emang bukan di sini gitu lokasinya, Ya, tapi lokasi emang terbangun. berdekatan gitu. Ya tidak jauh. Ya. Dan mungkin tadi ngelihat kita di sini, dia ya pengen minta didoain Doain, juga. Soalnya kan emang tempat ini udah lama nggak kejamah banget. Ya, yang saya lihat dari atas keseret ke bawah karena ini dangkal ya, pada akhirnya nyangkut tuh kan si mayatnya di sini. Iya. Makanya dia di kali itu diamnya gitu, bukan di kolam renang ini, bukan yang meninggal di sini, bukan, tapi yang ke bawah banjir. Ya udah kita doakan aja ya teman-teman, biar almarhum beliau tenang di sana ya. Itu kalau secara ruh mah udah ada di alamnya ya, Di alamnya, alam bahagia gitu, tapi ini secara korinnya. Ya udah, oke. Kita lanjut ke lumayan juga. penelusuran lain. Masih banyak PR. Ya, apa-apa. Kalau aku sih ya Kang, dari tadi penasaran nih Kang Gilang sama cewek nih. Iya, tapi dia malu-malu gitu. Tapi dari tadi ngeliatin matanya sinis banget. Jadi tanda tanya nih, kenapa? Tapi diajak interaksi, dia malu-malu nggak mau gitu Nggak kan. mau ya, menghindar ya. Menghindar. Lokasinya ada di bawah tadi yang ada rumah itu, saung kecil itu. Kerasanya kayak terasa keganggu kayaknya. Sepertinya. Di sini makanya dia masang muka ya itu sinis. Iya. Soalnya kan emang udah lama banget ya Kang. Nggak dihuni, nggak dijamah sama sekali. Udah ada 10 tahun ke belakang mungkin. Perjuangan banget kita juga untuk nyampe ke lokasi ini. Lumayan benar-benar ngelewatin semak-semak. Ya, ekstrim ya. Ekstrim banget. Sejalur setapak gitu, cuman seorang lah. Iya. Jalannya terus belum curam gitu kan. Iya. Mudun terus bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya. Ya alhamdulillah. Kali ini kita sudah keluar dari kolam yang barusannya yang cukup luas kondisi kolamnya, terus lumayan juga ya. Iya. Nah di sini ada salah satu gubuk juga ya. Dan di sana juga di belakang saya itu tentang Gusti ada jembatan ya. Ya, jembatan, jembatan. kayak jembatan penghubung gitu. Tapi udah hancur juga sih. Nah, mungkin yang pernah teman-teman lihat di sini tuh pernah ada yang duduk. Kayak sesosok cewek, perempuan. Dia diam duduk di sini, kakinya sambil gini-gini, goyang-goyang. Ya, kayak lagi kegirangan gitu. Sosoknya pakaiannya seperti apa, terus warnanya gitu. Putih sih ya. Mukanya pucat. 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 Iya. Ya.
Ya, tadi juga sempat ada yang mungkin teteh bilang tadi mungkin ya dengan muka pucat dan sinis dan rasanya seperti itu, karena memang saat kita hadir di sini yang saya rasakan beliau tidak suka iya gitu, dengan keberadaan kita di sini. Terus apalagi yang dilihat kalau kayak kamu atau apa yang dirasain di tempat yang Kang Egi rasain saat ini tuh kayak sedikit-sedikit merinding juga ya, sama dulu tuh kan Egi pernah main tuh sama anak-anak malam, coba-coba ke sini. Ya. Nah di sini tuh pernah ada ngelihat sesosok pocong ya di sini. Iya. Belah mana kan? Ini di pohon pisang Dekat pohon pisang. Makin kesini kayak makin merinding gitu ya. Ya, makin naik. Di sini mungkin udah lihat sama teman-teman gitu, Kayak pocong gitu. di sekitaran sini. Itu pinggirnya udah halus juga ya. Iya. Ya, dulunya suka dipakai mancing gitu. Ya, Berapa yang dirasain? Di sini mah lebih dingin sih ya. Iya. hawanya kayak lebih naik, lebih dingin dari tadi di kolam sih. Lebih nyesek. Iya, lebih nyecep sama makin merinding gitu. Banyak banget yang ngeliatin kita gitu. Kita kayak yang diawasi ya. Iya. Ya. Mereka tuh kayak kepo kita ngapain sih gitu. Si sosok itu pas Kang Egi ngeliatnya tuh di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Oh, bukan di tempat ini ya? Bukan. Di sini. Oh, ini pohon pisang Iya. ya teman-teman. Ya memang itu rumahnya masih saya lihat Daerah sini. ada lihat lagi ngeliat. Iya. Oke. Siap. Kita lanjut ke tempat lain ya. Kita lanjut ke penelusuran keempat. Emang saat can digunakan ku bangsa manusia dirinya Ngan orang geus embung. Urang embung ya tepatnya di Kupasri. Geus. Akhirnya baralik. Sama me aya kejadian. ya spontan nanya beri kaganggu api kausip itu sanes maksudnya tadinya yang terang ngumpul di tempat soalnya kunaon tapi ka taslami di jamah manusia gitu punten beri sanes maksudnya Urang mun teu ningali kesepuhan beak maraneh kabeh. Beak. sarang saha ieu si kabeh hoyong terang Urang nu ngajaga tempat ieu teu kudu nyaho. namina we. Teu kudu nyaho. Tanyakeun tah ka budak ieu. Di mana tempatnya di dinya teh bentar Kabeh ieu. Urang aya kabeh di dieu. Yes, balalik. taslami pisan di dieu taslami di dieu Urang mah lain aki-aki. sangat Aing gagah kieu disebut aki. artinya disebutnya pamagat teh yang benar yang jam bahara no gitu ininya
Tuh nomor yang hampuntennya dulu. Sareng pada silaturahmi we ya. Iya. Oke, teman, alhamdulillah untuk penelusuran eksplor kali ini di kolam renang Terbengkalai yang sudah lama puluhan tahun ya terbengkalai, akhirnya alhamdulillah beres Iya. ya, dengan lancar. Memang sedikit tidak kondusif ya teman-teman. Yaudah, mungkin itu aja, cukup dari saya, nggak ada kesan-kesan yang lain ya. Mungkin teman-teman nanti bisa saksikan full ya, dan jangan lupa juga untuk di like nih, dan untuk pendatang baru jangan lupa subscribe Jangan and cuma nonton doang ya. ya, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan jangan juga lupa share ke teman-teman kalian yang suka dengan horor mistis dan mitos keangkeran. Oke, di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap.